pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Elisa Indawati. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai remote access server. Nah, pada bagian bab ini, yaitu remote access server, itu mempunyai 12 materi. Yang pertama itu ada SSH to Debian Ubuntu Server, merubah default port SSB, allow users pada SSH, konsep private public key, konfigurasi SSH dengan private public key Debian, konsep authorized keys, konfigurasi public key manual, private public key pada Windows, remote dari Windows ke Debian Ubuntu Server, disable password authentication, generate private public key pada router Debian. Lalu yang terakhir itu ada SSH agent dan SSH agent. Lalu yang pertama kita langsung saja ke materi, yaitu SSH to Debian Ubuntu Server. Nah, di sini saya sudah masuk ke Ubuntu Desktop Terminal, dan di sini saya juga sudah masuk di root. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah belajar cara menemot dari OS atau laptop kita ke Retro Debian dengan menggunakan aplikasi putih. Tetapi OS itu belum terhubung ke server-server lain. Maka di sini saya akan meremote Ubuntu Server dan Debian Server ke Ubuntu Client. Nah, di sini saya sudah membukanya, dan kita pastikan Ubuntu Client kita itu bisa merespon ke Debian Server dan Ubuntu Server. Kita langsung saja pin IP mereka, pin 10.10.10.2. Nah, di sini hasilnya TTL. Nah, kemudian di sini saya juga akan ping 10.10.10.3. Nah, di sini juga hasilnya juga TTL. Nah, cara untuk mengakses SSH itu kita bisa masukkan perintah SSH, kemudian nama usernya, nama user dari Debian Server. Di sini nama user saya itu Melisa. Kemudian add, kemudian jangan dispasi, Melisa add, kemudian IP-nya 10.10.10.2. Kita enter. Nah, lalu kemudian di sini kita masukkan password. Enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam Debian Server melalui Ubuntu Client. Nah, kemudian saya akan melakukan meremote Ubuntu Server dari Ubuntu Client. Caranya kalian klik yang ini, plus yang di pojok ini. Kemudian kita ketikkan perintah seperti tadi, yaitu SSH, kemudian masukkan username dari Ubuntu servernya. Di sini nama username-nya itu Melisa, kemudian add, dan masukkan IP-nya 10.10.10.3. apt install open SSH server. Banyak. Melisa.10.10.10.3. Enter. Nah, di sini maka sudah berhasil. Nah, kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu merubah default port SSH. Jadi kita meremote dari OS menggunakan putih secara default port SSH-nya yaitu 22. Nah, di sini bisa menyebabkan seorang akan login secara terus-menerus ke server kita dengan berbagai kombinasi username dan password. Nah, di sini saya sudah masuk di Ubuntu Desktop. Kemudian kita masuk ke Debian Server. Nah, di Debian Server ini saya akan masuk ke root. Zoom in. Masukkan password. Nah, setelah masuk ke root, kita masukkan perintah nano /etc /sshd underscore config. Nah, setelah kita memasukkan perintah yang tadi, sini kita akan mencari tulisan port 22. Nah, di sini terdapat tulisan port 22. Di sini kita akan hapus pagarnya. Kalau yang 22 ini kita ganti menjadi 2211. Sudah, kemudian kita save. Yes, enter. Lalu masukkan perintah systemctl restart SSH. Nah, kemudian kita akan keluar dari Debian Server ini. Kita akan exit.
setelah itu kita akan masuk lagi ke dalam Debian servernya. SSH Melisa 10.10.10.2 enter. Maka tertulis di sini connection reviews karena kita sudah mengganti portnya menjadi 2211. Nah, untuk cara masuknya itu kita harus menambahkan tulisan min p kemudian 2211, kemudian baru kita enter. Nah, di sini kita baru bisa masuk. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, ini baru kita bisa masuk. Nah, kemudian kita bisa melakukannya di Ubuntu server. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu allow user pada SSH. Saya akan membuat konfigurasi SSH-nya hanya bisa digunakan beberapa user saja. Di sini pertama-tama kita masuk di Debian server dulu. Kita akan masuk ke root, lalu masukkan password. Lalu di sini kita masukkan perintah add user. Di sini saya akan berikan nama Meli. Kemudian kita enter. Kemudian kita di sini masukkan password. Melakukan lagi. Nah, di sini kita bisa skip saja dengan enter nanti saja. Lalu kita pilih yang yes. Kemudian kita akan add user lagi. Sini saya akan memberikan nama Meli 2. Kita enter. Lalu kita masukkan password lagi. Kita skip. Lalu yes, enter. Nah, kemudian kita akan mengecek user apa saja yang di dalam ini dengan perintah get /etc/passwd. Cat /etc/passwd. Kita enter. Nah, di sini sudah ada untuk file yang tadi kita tambahkan, yaitu Melisa dan Melisa 2 yang ini. Kemudian kita akan keluar dari Debian server ini. Kita exit. Nah, setelah itu kita akan mencoba masuk ke salah satu dari user baru yang sudah kita buat. Sini saya akan masuk ke Meli. Sini kita bisa masukkan perintah SSH, nama user, kemudian IP 10.10.10.2 min p 2211. Sebentar, kita masukkan passwordnya. Dan sini kita sudah masuk ke username baru yang sudah saya buat. Nah, kemudian saya akan masuk ke user kedua yang sudah saya buat. Nah, di sini bisa ketik exit dulu. SSH Meli 2 lalu min p 2211. Masukkan password. Nah, di sini saya sudah masuk di username yang kedua. Nah, kemudian saya akan membuat SSH itu hanya bisa diakses oleh Debian server. Jadi user Meli dan Meli 2 itu tidak bisa mengakses SSH-nya. Nah, pertama-tama kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita masukkan perintah nano /etc/sshd _config dan enter. Nah, di sini kita akan menambahkan tulisan allow user Debian server. Di sini untuk penempatannya itu bebas, mau ditaruh di mana saja, tapi di sini saya akan taruh di bawah tulisan port 2211. Users Nah, jadi di sini itu saya memasukkan nama Melisa itu untuk nama user yang bisa saya masukkan. Jadi untuk penulisannya itu hanya besar, punya besar, kemudian untuk user ada S-nya di belakangnya. Kemudian kita ctlx. Nah, setelah itu kita akan sistem ctl restart. Nah, kemudian kita akan mencoba masuk ke Meli dan Meli 2. Kita exit terlebih dahulu.
Di sini kita akan masuk melalui username Meli 10.10.10.2 min p 2211 enter, lalu masukkan password. Nah, maka di sini akan muncul tulisan permission denied karena tadi sudah dibuat agar yang bisa masuk itu hanya user Melisa saja. Nah, jika kita masuk ke menggunakan user yang Melisa, kita bisa coba SSH Melisa get 10.10.10.2 kemudian min p 2211, masukkan password, maka dia akan bisa masuk ya. Jadi hanya user Melisa saja yang bisa masuk ke dalam, yang bisa kita remote melalui Ubuntu desktop. Nah, di sini kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu konsep dari private public. Jadi saat kita menggunakan SSH seperti tadi itu sebenarnya tidak aman. Nah, maka itu kita menggunakan private key. Jadi private key itu dari Ubuntu desktop ini. Nah, ini Debian server juga akan diberi private key. Tujuannya agar hanya kita yang bisa mengakses Debian server itu. Nah, kemudian kita akan lanjut ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi SSH dengan private public key Debian. Pertama-tama kita masuk ke Debian server di Ubuntu desktop. Di sini kita masuk ke root terlebih dahulu. Masukkan password. Nah, kemudian kita akan masukkan perintah SSH min key-gen, kemudian kita enter. Lalu di sini kita masukkan password untuk. Nah, di sini saya akan membuat password untuk passphrase, yaitu untuk private key kita. Di sini saya akan membuat passwordnya yaitu 123. Kita enter. Kemudian kita masukkan lagi 123, enter. Kemudian kita akan mengecek ls-a. Nah, di sini terdapat direktori tersembunyi yaitu .ssh. Nah, kenapa disebut direktori tersembunyi? Karena di depan SSH ini ada titik, yaitu menandakan bahwa direktori tersebut adalah direktori tersembunyi. Nah, kemudian kita akan cek direktori tersembunyi ini dengan perintah ls.ssh. Nah, di direktori SSH ini terdapat dua file, yaitu id_ssh dan id_ssh.pub. Nah, id.rsh ini adalah file private key kita, sedangkan id_rsh.pub adalah public key yang akan dicopy ke Debian server. Nah, kita masukkan saja perintah untuk mengkopinya, yaitu ssh strip copy strip id spasi min p 2211, kemudian nama user Debian-nya Melisa at 10.10.10.2. Kita enter. Kemudian di sini kita ketik yes. Kita masukkan password. Nah, maka di sini terdapat tulisan number of keys added 1. Nah, maka kita sudah berhasil menambahkan public key-nya. Dan nanti setelah kita memasukkan private key-nya, saat kita keluar dan akan masuk ke dalam Debian server lagi, kita harus memasukkan private key tersebut. Nah, kemudian kita ke materi yang keenam, yaitu konsep authorized key. Di sini saya akan memasukkan perintah. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian di sini kita masukkan perintah ls-a. Kita enter. Kemudian di sini ada direktori SSH. Kita akan masuk ke direktori SSH dengan perintah ls.ssh. Nah, di sini itu ada file yang bernama authorized keys. Nah, jadi file authorized key itu adalah pemilik key yang akan kita copy dari Ubuntu client ke Ubuntu server. Nah, kita di sini akan mengeceknya dengan perintah cat.ssh/auto
price underscore keys ter. Nah, ini angka-angka yang ini itu adalah public key yang akan kita copy. Kita lanjut ke materi yang ke-7, yaitu konfigurasi public key manual. Pertama-tama di sini saya akan masuk ke root terlebih dahulu dengan perintah zoom in, masukkan password. Sudah, kemudian di sini saya masuk ke Ubuntu server melalui Ubuntu client, masukkan perintah untuk masuk ke root, masukkan password. Kemudian saya akan mengcopy private key-nya secara manual. Nah, caranya itu kita bisa masukkan perintah menu .ssh/authorize underscore case. Seperti ini kita enter saja. Dan di sini maka akan memunculkan seperti ini. Nah, kemudian di sini saya akan mengcopy yang di sini ke sini. Nah, caranya itu kita bisa blok yang ini dari tulisan sini sampai sini, terus kita klik kanan dan kita copy. Lalu kita pergi ke yang Ubuntu, lalu di sini kita klik kanan lagi, kemudian kita paste. Ini akan langsung otomatis terpaste. Kemudian kita Ctrl X, yes, enter. Nah, lalu kita lanjut ke materi yang ke-8, yaitu private public key pada Windows. Nah, saya akan membuat private dan public key-nya di host OS atau di laptop saya. Lalu kita kopikan ke router Debian. Nah, di sini kalian harus mempunyai aplikasi yang putih dan Putihgen. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mendownload aplikasi Putihgen. Nah, kalian bisa buka Chrome. Sini saya menggunakan Google Chrome. Lalu kemudian di sini kalian bisa cari, untuk caranya itu download Putih in a free SSH and Telnet client for Windows. Kita buka yang ini, lalu di sini kita pilih yang ini. Lalu di sini kita pilih yang Putih 64 bit. Ini kita klik. Lalu di sini secara otomatis akan mendownload aplikasi Putihnya. Di sini karena saya sudah mendownload, maka di sini saya akan jeda atau dibatalkan. Nah, lalu di sini kita akan memilih yang Putihgen. Yang Putihgen itu yang ini, kita pilih yang 64 bit. Kita klik. Nah, maka di sini secara otomatis akan mendownload yang Putihgen. Kita buka, ya Allah, kita buka. Lalu kita pilih yang run. Dan di sini kalian klik yang tulisan generate. Lalu di sini kalian gerakkan kursornya terus karena ada tulisan by moving the mouse over the blank area. Kita gerakkan terus kursornya. Nah, jika sudah ada tulisan seperti ini, kita akan masukkan key passphrase seperti yang tadi kita masukkan 1, 2, 3. Nah, di bawahnya juga untuk mengkonfirmasi 1, 2, 3. Kemudian kita akan save public key. Kita taruh di sini. Lalu di sini saya berikan nama pub keys. Kemudian kita save. Nah, saya juga akan menyimpan private key. Sini saya beri nama private key. Sini kita simpan lagi.
Nah, setelah itu kalian harus membuka aplikasi putih. Nah, aplikasi putih ini sudah saya download di video sebelumnya. Terbuka. Nah, di sini kita masukkan IP dari router kita. Di sini IP router saya itu 192.168.137.10. Nah, seperti ini. Lalu kita open. Di sini kita pilih yang accept. Nah, kita bisa login terlebih dahulu. Lalu masukkan password. Lalu kita masuk root. Masukkan password. Nah, setelah itu di sini saya akan mencoba membuat direktori SSH dengan perintah mkdir .ssh. Nah, di sini saya akan membuat direktori tersembunyi atau hidden directory dengan awalan titik. Lalu enter. Nah, kemudian kita akan mengecek apakah sudah ada direktori tersebut. Kita mengecek dengan perintah ls-a. Enter. Yang di sini sudah ada direktori .ssh. Kemudian saya akan memasukkan perintah nano.ssh/authorize _key. Nah, setelah itu kalian bisa membuka file yang public key-nya. Kita buka menggunakan Word just once. Dan seperti ini. Kemudian untuk tulisannya di awal ini akan saya hapus. Dari sini sampai sini akan saya hapus. Nah, lalu tulisannya di bawah ini juga akan saya hapus. Nah, setelah itu saya akan blok. Kemudian akan saya salin. Kita masuk terlebih dahulu, lalu kita paste yang tadi kita sudah salin. Ini kita klik kanan, nah maka di sini akan otomatis salin. Terus di bagian depannya ini kita tambahkan tulisan SSH min RSA. Nah, seperti ini. Kemudian kita ctrlx, yes, enter. Lalu kita buka kembali. Nah, di sini kita akan klik di bagian SSH. Kemudian kita klik yang out, kemudian kredensial. Yang ini kredensial. Kemudian kita pilih browse. Di sini kita filenya cari yang all files. Nah, kemudian di sini kita akan pilih atau masukkan yang private key-nya dan kita buka. Nah, di sini sudah. Lalu kita kembali ke session. Lalu kita masukkan IP router DBA-nya 192.168.137.10. Kemudian di save session ini kita akan memberi nama router Debian. Sudah. Setelah itu kita open. Yang bisa dilihat di sini kita bisa meremote router Debian melalui putih. Ini masukkan password. Yang di sini kita sudah berhasil untuk meremotenya. Kemudian kita lanjut ke materi yang ke-9, yaitu remote dari Windows ke Debian Ubuntu server. Yang di sini kita masuk ke putih terlebih dahulu. Lalu kita masukkan perintah seperti biasa, yaitu SSH, kemudian username Melissa, kemudian IP. Yang di sini jangan lupa dikasih minp2211. Kita enter, kita masukkan perintah yes, lalu masukkan password. Nah, kita sudah berhasil masuk ke Debian server. Nah, selanjutnya saya akan meremote Ubuntu dengan cara yang sama. Pertama kita exit terlebih dahulu untuk keluar dari Debian server. Di sini saya sudah masuk di router Debian, kemudian kita masukkan perintah SSH, terus nama username-nya Melissa, kemudian IP 10.3. Dari sini kita tidak perlu menambahkan minp2211 karena saya tidak mengganti port, tidak mengotak-atik port dari si Ubuntu servernya. Kita langsung saja enter, kemudian kita yes, lalu masukkan password.
Dan di sini kita sudah berhasil meremote Ubuntu servernya juga. Kemudian kita akan masuk ke materi yang ke-10, yaitu Disable Password Authentication. Di sini kita pergi ke Ubuntu desktop. Nah, di sini kita masuk ke Ubuntu server melalui Ubuntu client. Kemudian kita masuk ke root. Nah, setelah masuk ke root, kita masukkan perintah nano /etc/sssd terus _config. Bentar. Di sini kita cari yang ada tulisan password authentication. Nah, di sini untuk tulisan password authentication-nya, di sini kita hapus pagarnya, kemudian untuk tulisan yes-nya kita hapus. Lalu kita ganti menjadi no. Kemudian kita save. Nah, kemudian saya akan meremote dari router Debian, apakah bisa? Di sini langsung saja saya akan meremote dari router Debian, apakah bisa? Langsung saja di sini kita remote dari router Debian. Kita exit terlebih dahulu di sini. Dan dari router Debian ini kita akan masuk ke Ubuntu server. Di sini kita masukkan perintah ssh melissa.10.10.10.3. Enter, kemudian kita masukkan password. Nah, di sini karena saya belum merestartnya, di sini kita bisa restart terlebih dahulu dengan perintah system-ctl restart SSL. Nah, lalu kita bisa mencoba. Sini kita ulang untuk memasukkan perintah yang tadi SSL meli 10.10.10.3. Nah, di sini akan terdapat tulisan permission denied karena kita sudah mematikan izin authentication-nya. Jadi tidak bisa ada yang meremote di Ubuntu server ini. Lalu kita masuk ke materi 11, generate private public key pada router Debian. Nah, saya akan copy public dan private key-nya router Debian ke Ubuntu server. Nah, di sini kemudian kita akan membuka putih. Di sini saya sudah membuka putih. Lalu kita di sini masukkan perintah SSL strip keygen. Enter. Kemudian kita enter lagi. Lalu di sini kita masukkan passphrase seperti tadi 123 enter. Lalu 123 lagi enter. Nah, setelah itu kita akan melihat dengan perintah cat.ssh/id underscore rsa.pub. Kita enter. Nah, lalu kemudian tulisan ini akan saya salin. Lalu kemudian di sini di putih Debian server kita akan masuk di Ubuntu server. Di sini kita masukkan perintah ssh